Februari, dan kami telah melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap hari, jam, minggu, bulan, dan sampai pada hari ini Tuhan masih menyertai kami. Berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Walaupun cuaca kurang bagus ya, kita bisa tetap ada di rumah Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih untuk tim musik Pak Leo. Terima kasih untuk liturgi pemimpin pujian yang luar biasa, dan Pak Victor dan Pak Simon. Ini semua menginspirasi kita untuk berbuat lebih lagi dibandingkan dengan apa yang telah kita perbuat pada minggu-minggu yang lalu, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, pada beberapa waktu yang lalu kita dengan iman berkata bahwa Allah Naomi adalah Allah Ruth. Setelah Ruth meninggalkan kebiasaan yang lama dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dan dia mengakui dan mengikuti Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Ruth, sampai pada akhir hidupnya. Allahku adalah Allahmu, Allah Bapak Ibu adalah Allah saya. Itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Tuhan itu esa, satu Tuhan, tapi memiliki tiga pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Tapi bukan berarti tiga Allah, pribadinya tiga, tetapi keesaan satu. Satu hakikat, tetapi ada tiga pribadi. Pribadi Bapa yang menciptakan langit dan bumi, pribadi Anak yang datang menebus dosa kita, dan pribadi Roh Kudus yang dicurahkan pada waktu pencurahan Roh Kudus di Yerusalem dan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Kemudian kita mau berdoa untuk tahun ini, kiranya Bapak Ibu, saya, kita sekalian bisa mengalami Allah itu, Allah yang sudah ada pada ribuan tahun yang lalu. Dia tetap hidup dan dia kekal, dan dia juga masih ada di era kita ini. Karena itu kita datang beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita semua mau bekerja di ladang Tuhan, yaitu dalam kerajaan Allah yang di muka bumi ini. Sehingga selagi kita masih punya kesempatan, kita bisa melayani di wilayah kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah. Dan kita sudah belajar bagaimana kita mengenal Allah melalui doa. Hubungan kita dengan Tuhan menentukan kita bisa mengenal Allah lebih baik dan lebih jelas lagi. Kita juga sudah belajar bagaimana kita mengenal Allah dalam firman-Nya. Dan kalau kita membaca, merenungkan firman Tuhan, maka kita semakin mengenal Allah secara pribadi, dan juga karya-karya Allah yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Dan pada kesempatan ini saya mau membawa kita untuk merenungkan tentang mengenal Allah dalam ujian kesalehan. Banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kita. Mengapa orang yang saleh mengalami kesulitan? Mengapa orang-orang yang saleh mengalami penderitaan? Di gereja kita juga kita lihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, tetapi sakitnya belum juga sembuh. Ekonomi juga mengalami tidak stabil. Di mana Allah dalam posisi orang-orang saleh ini? Apakah Allah berdiam diri, atau Allah tidak berbuat apa-apa kepada kehidupan orang saleh? Ada orang yang sudah melayani Tuhan kemudian dipenjara. Ada orang yang melayani Tuhan kemudian dibunuh dan lain-lain, saudaraku. Karena keyakinan mereka kepada Allah mereka, di mana mereka begitu mencintai Allah mereka, walaupun
mereka mengalami ancaman, tekanan, kesulitan, tetapi tidak mengurangi mereka untuk tidak meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, apakah itu ujian di dalam pengenalan kita kepada Tuhan adalah sanggup bertahan dalam penderitaan? Apakah bentuk-bentuk penderitaan atau kesulitan yang kita alami itu membuat kita lebih mengenal Tuhan lebih baik, lebih pribadi, lebih dekat, dan merasakan kehadiran dan kuasanya? Ataukah kita tidak merasakan apa-apa pada waktu kita mengalami kesulitan, pada waktu kita mengalami penderitaan? Apakah di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan kita hanya melihat penderitaan dan kesulitan saja, dan kita tidak melihat dan merasakan Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan? Apakah Allah tidak ada di dalam penderitaan dan kesulitan saudara? Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tinggal meninggalkan kita pada waktu kita berada dalam keadaan susah. Bisnis gagal, ekonomi tidak lancar. Di mana Tuhan pada waktu kita berada? Di mana Tuhan pada waktu kita berada dalam situasi-situasi yang sulit itu? Karena itu mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayat 42 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita benar-benar merasakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita baktikan diri, melayani Tuhan, latihan musik, membersihkan gereja, mengadakan pelayan-pelayan di komsel, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita rutinitas, dan kita merasa terpenting kita datang beribadah bersekutu dengan Tuhan? Tuhan itu adalah Tuhan Bapa dan Ibu. Tuhan itu milik Bapa dan Ibu. Dan hadiah yang paling terbesar dalam hidup Bapak Ibu bukan kado yang mahal, tetapi anugerah Tuhan untuk kita bisa mengenal Allah pribadi kita dengan benar. Hadiah yang terbesar dalam hidup kita adalah bagaimana kita menerima Allah yang pribadi itu dengan iman, meyakini bahwa Dia benar-benar menyertai saya dimanapun saya berada, dalam situasi apapun yang saya alami, baik dalam duka, dalam suka, maupun dalam krisis, maupun juga di dalam kemenangan demi kemenangan. Allah tidak pernah berubah, dan Dia selalu berada di dalam setiap musim hidup kita. Kalau kita berada dalam lembah kekelaman oleh penderitaan dan penyakit, Allah juga ada di situ. Allah ada di mana-mana secara roh, dan Dia menyertai saudara. Perjalanan hidup saudara, Dia juga berjalan bersama-sama dengan saudara. Karena itu saya mau menghibur Bapak Ibu dan saudaraku dikasih Tuhan, apabila Bapak Ibu mendapatkan kesulitan hidup, apabila Bapak Ibu mengalami penderitaan, oleh karena Bapak Ibu setia mengikut Tuhan, mari kita belajar daripada satu hamba Tuhan, satu nabi, yaitu Nabi Ayub, yang hidupnya saleh, yang hidupnya takut akan Tuhan, dan mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Dan kita renungkan ini, dan kiranya ini bisa menambahkan iman kepada Bapak Ibu pada waktu Bapak Ibu merasakan kesulitan atau penderitaan. Dan memang kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan saudara yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan kita lihat juga
penderitaan Ayub, dan kita membandingkan penderitaan Ayub dengan penderitaan dan kesulitan yang Bapak Ibu alami. Belajar dari ujian kesalehan Ayub. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dan ayat 8, maka ia adalah orang yang saleh dan jujur. Orang yang jujur, orang yang saleh, dan dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini orang punya kriteria rohani yang sangat baik sekali. Mungkin kalau di tempat ini bukan saja dia menjadi anggota jemaat, tapi dia majelis, atau mungkin dia jadi pendeta, atau mungkin dia menjadi hamba Tuhan yang memimpin banyak orang untuk dibawa ke surga. Karena dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang jujur, orang yang takut kepada Allah dan selalu menjauhi kejahatan. Hidupnya kudus, sehingga keluarganya diberkati Tuhan, hidup harmonis, sehingga dia memiliki kekayaan yang banyak. Pada ayat yang ke-8, saudara-saudaraku, lalu berkatalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perbuatan baik, kesalehan dan menjauhkan kejahatan itu bukan disaksikan oleh saudaranya atau temannya, tetapi Allah sendiri yang berkata, kehidupan saleh daripada Ayub dinilai oleh Tuhan, bahwa tiada seorang pun di bumi yang memiliki kesalehan seperti Ayub. Di mata Tuhan, Ayub begitu sempurna, hidupnya berkenan pada Tuhan, tidak ada cacat di dalam kehidupan kesalehannya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, dan orang yang jujur, itu akan mengalami pagar oleh Allah. Allah memagari sekeliling orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup saleh, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan. Allah membentengi hidupnya, dan apa saja dikerjakannya diberkati. Apa saja dilakukan oleh orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan, Allah memagari dia dengan berkat-berkatnya. Dan bukan saja Allah memberi dengan berkatnya, tetapi semakin hari semakin bertambah. Berkat yang Tuhan beri kepada orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, Allah sudah memberkatinya. Allah meletakkan berkatnya, dan tidak berhenti di situ, tetapi Allah menambahkan berkat setiap detik, setiap menit, setiap jam, sehingga dia berkelimpahan. Saudara-saudaraku, itulah berkat daripada Tuhan yang dialami oleh Ayub, sehingga kehidupannya harmonis. Kalau Bapak baik, keluarga itu baik. Kalau Bapak itu selalu melakukan hal yang jahat, jangan marah kalau nanti anaknya juga melakukan hal-hal yang jahat. Bapak itu memberi pengaruh kepada kehidupan istri dan anak. Kalau Bapak itu baik, maka keluarganya harmonis. Dan kalau Bapaknya tetap berbaik, dia akan hidup baik, maka akan mewariskan anak dan cucunya kehidupan yang baik. Karena apa? Benih ilahi itu Allah beri kepada seorang Bapak. Seorang Bapak adalah imam dalam rumah tangga. Kalau Bapak yang berdoa, Bapak yang cinta Tuhan, maka Tuhan memberkati Bapak, dan Tuhan akan mengurapi Bapak, dan itu akan berdampak kepada istri dan anak-anaknya. Maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang takut Tuhan, dan itu akan turun kepada anak cucu. Anak cucunya akan bisa mewarisi berkat daripada Bapak yang beriman. Saudara-saudaraku, kali itu Tuhan memberkati kandungan daripada istri daripada Ayub, sehingga dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan Tuhan memberkati kambing dombanya
Dan dia memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan memiliki banyak budak. Angka-angka ini saudara perhatikan. Nanti kita akan lihat bagaimana pada waktu Ayub mengalami penderitaan dan kemudian Tuhan pulihkan, apakah harta bendanya dia hilang, hangus, atau bertambah. Nanti kita lihat pada bagian akhir dari khotbah ini. Ayub, dikatakan firman Tuhan pasal 2 ayat 3, Ayub adalah orang yang terkaya yang ada di daerah sebelah timur. Kenapa dia kaya? Kenapa dia diberkati? Anaknya, budaknya banyak, kekayaannya. Tadi kuncinya, dia orang yang takut Tuhan, yang menjauhkan kejahatan dan orang jujur. Itu berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada orang yang saleh ini. Mari saudara kita melihat penderitaan Ayub, sehingga kita bisa lihat kalau kita menderita, kita mengalami kesulitan, belajarlah daripada kesulitan daripada Ayub. Belajarlah penderitaan daripada Ayub. Apakah Tuhan ada pada waktu saudara mengalami kesulitan hidup, mengalami sakit penyakit, mengalami banyak penderitaan? Apa kita mempersalahkan Tuhan atau mengutuk Tuhan, atau berkata aku tidak mau lagi melayani Tuhan? Atau apakah kita tahu bahwa Allah sedang membantu kita di dalam proses penderitaan dan kesulitan, supaya pada akhirnya kita memperoleh berkat dan pemulihan akibat daripada kita bertekun di dalam kesulitan, penderitaan, karena Allah berada di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan Bapa dan Ibu. Mari kita lihat penderitaan Ayub. Pada ayat pasal 1 ayat 14 sampai pada ayat 15, orang Seba merampas kekayaan dan menyerang. Jadi kita melihat di sini adalah penderitaan dalam kekayaan. Kekayaan yang banyak yang saya sebutkan tadi itu bisa sekejap saja musnah. Dan ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa kalau kita menyimpan banyak kekayaan, hati kita berpaut pada kekayaan. Kekayaan itu tidak abadi. Kekayaan itu bisa berubah. Dan juga orang bilang ya, bumi itu berputar ya. Hari ini kita di atas, besok mungkin kita di bawah. Kekayaan bukan menjadi standar untuk kita bisa kekal menikmati kenikmatan sepanjang hidup kita, saudara. Relatif kekayaan. Contohnya Ayub. Dalam sekejap saja. Karena ada otoritas daripada iblis. Karena iblis lihat bahwa Ayub begitu cinta Tuhan, maka dia izinkan pada Tuhan, boleh nggak saya mau uji apakah dia masih saleh takut kepada engkau kalau harta bendanya diambil. Dan Tuhan bilang silakan. Tuhan ingin perlihatkan bahwa Ayub benar-benar cinta Tuhan, walaupun ada kekuatan iblis untuk menghancurkan kekayaannya, merampas kekayaannya. Dan iblis senang. Iblis akan perlihatkan pada Tuhan bahwa Ayub akan takluk kepada strategi daripada iblis. Dan Ayub akan meninggalkan Tuhan kalau harta bendanya diambil. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Orang Seba datang dan mengambil semua lembu, binatang-binatang yang dia punya, harta kekayaan yang dia punya. Ayub mengalami penderitaan yang berat. Kekayaannya, saya belum lihat di antara kita yang habis kekayaannya. Kita masih sehat, kita masih bekerja. Saya dengar beberapa saudara pulang malam bekerja di tempat yang jauh. Dan puji Tuhan, walaupun lelah tetapi masih membawa berkat, bawa uang. Saya dengar juga beberapa saudara sampai keluar kota, punya kelelahan, capek dan lain-lain. Tapi saya sungguh bersyukur baru tadi katakan bahwa memang Tuhan benar-benar ada bersama, sehingga kita perlu mengandalkan Tuhan. Dan saya senang bahwa kita sudah mengalami Tuhan itu di dalam penyertaan hidup kita, di dalam pekerjaan kita. Tidak kebetulan semua proses yang terjadi dalam hidup kita, di situ ada Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak ada di dalam setiap aspek kehidupan Bapa dan Ibu. Karena itu saudara dikasih Tuhan, api datang dan membakar kekayaan daripada Ayub. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata,
api telah menyambar dan dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Saudara-saudaraku, kalau kita berada dalam situasi, saya pernah juga mengalami banjir ya, tapi korbannya tidak sedikit, korbannya sedikit saja, tapi merasa skor jantung juga ya. Ayub habis semua kekayaannya, dirampas oleh orang Seba, dan kemudian ada malapetaka, api datang dari langit dan membakar kambing domba dan penjaga-penjaganya. Apa yang dialami oleh Ayub dalam penderitaannya, saudara, pada ayat yang ke-17 pasal yang ke-1, tadi orang Seba merampas dan menyerang, kemudian datang lagi orang Kasdi menyerbu dan merampas. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Baru saja orang Seba menyerang, baru saja bencana api datang membakar hewan-hewannya. Datang lagi orang Kasdi menyerbu unta-untanya dan merampas dan menghabiskan penjaga-penjaga daripada Ayub. Datang lagi ayat 18 dan ayat 19, angin ribut. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup, dan dari seberang padang gurun rumah itu dilandanya dengan 4 penjuru, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Beruntun-runtun penderitaan. Kalau kita melihat penderitaan kesulitan 1 minggu saja, kita sudah merasa stres. Tetapi ini beruntun. Dan penderitaannya ada penderitaan yang begitu besar sekali dampaknya dan pengaruhnya. Saudara-saudaraku, mari kita perhatikan tentang istilah sementara orang itu berbicara, lalu datang orang lain. Nah, ini sebenarnya menggambarkan bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub itu beruntun. Ada satu masalah, datang lagi masalah, dan datang secara tiba-tiba tanpa dia mempersiapkan. Saudara-saudaraku, pertanyaannya, apakah kita sanggup pada waktu kita diperhadapkan satu kesulitan atau satu penderitaan, satu masalah datang, belum selesai, datang lagi masalah yang kedua, belum selesai masalah kedua, masalah ketiga itu datang lagi. Apa reaksi saudara? Apa respon saudara pada waktu itu? Menyalahkan Tuhan? Mengutuk Tuhan? Apa reaksi pasangan saudara pada waktu saudara berada dalam situasi yang sulit? Apa reaksi anak-anak saudara pada waktu saudara berada dalam situasi yang sulit? Apa secara kolektif kompak dalam keluarga saudara berprotes pada Tuhan, menyalahkan Tuhan, ambil tindakan jauh dari Tuhan, ambil tindakan tidak mencari Tuhan? Respon itu menentukan apakah kita akan dipulihkan atau diberkati atau tidak. Respon Bapak Ibu di dalam menerima ujian dalam penderitaan, kalau saudara mau mengenal Tuhan, itu tergantung apakah saudara maju terus di dalam penderitaan dan mengandalkan Tuhan, atau saudara berhenti dan tidak mengandalkan Tuhan. Dua respon ini menentukan saudara apakah saudara akan mengalami kemenangan pada waktu saudara diuji dalam penderitaan, atau saudara gagal di dalam penderitaan yang saudara alami. Saya berdoa dan berharap kiranya saudara-saudaraku memiliki respon yang positif, tetap andalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, supaya kita bisa merasakan bagaimana kita akan mengalami kemenangan di dalam penderitaan dan kesulitan. Saudara-saudaraku, bukan saja harta bendanya itu dirampas oleh
orang-orang kafir. Bukan saja anak-anaknya meninggal, tetapi juga Ayub sendiri ditimpa bara yang busuk. Itu pada ayat yang kedua, ayat 7 sampai ayat 8. Kemudian Iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahnya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Sudah harta bendanya habis, anak-anaknya juga diambil, meninggal. Sekarang dirinya sendiri. Ayub tidak berbuat dosa, saudara. Ayub tetap cinta Tuhan, saudara. Ayub tetap menjauhkan segala kejahatan. Dia tetap bertekun di dalam situasi yang sulit ini, karena dia begitu mencintai Tuhan, karena dia mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga walaupun dalam situasi dia mengalami kesulitan di dalam harta bendanya diambil, Ayub tetap mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan bagi Ayub adalah hal yang lebih penting daripada harta bendanya. Bagi Ayub mengenal Tuhan lebih penting daripada kematian orang-orang yang dikasihinya. Bagi Ayub mengenal Tuhan lebih penting daripada sakit penyakit yang tidak akan mungkin sembuh, yaitu bara yang busuk dari telapak kaki sampai kepada kepalanya. Pernahkah saudara mengalami sakit seperti ini? Nah, bagaimana saudara bisa bayangkan pada waktu saudara sakit seperti ini? Apakah saudara masih melayani Tuhan? Apakah saudara masih tetap cinta Tuhan? Masih berdoa kepada Tuhan atau tidak? Penderitaan yang berikut adalah istrinya menyuruh Ayub untuk mengkutuki Allah daripada Ayub. Istrinya melihat bahwa kelemahan daripada Ayub, yaitu Ayub tetap menyembah Tuhan. Ayub tetap mencintai Tuhan walaupun dia mengalami sakit, penyakit, bara yang busuk. Dan istrinya melihat itu hal yang kelemahan Ayub, tetapi Ayub melihat penderitaan dia, sakit penyakit dia, itulah kekuatan dalam diri dia sendiri untuk terus mengalami kesulitan-kesulitan dan tetap berada di dalam menikmati atau mengalami kesulitan-kesulitan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, ini istri siapa yang sama seperti Ayub ini? Aduh, luar biasa. Wah, mereka terlalu kaya. Ini suami yang berhasil, tiba-tiba bangkit sedikit, aduh, istrinya bicara terlalu banyak, melukai hati. Itu jantung saudara laki-laki copot kalau ada istri seperti ini. Istri Ayub di sini ya. Wah, luar biasa. Saya berdoa berharap bapak juga punya mental seperti Ayub. Kalau pulang tidak bawa duit, istrinya ngomel terus, ya tidak usah peduli, berserah sama Tuhan. Tuhan ampuni istri saya, dia tidak tahu saya bekerja itu dari pagi sampai malam, memang hanya menghasilkan uang ini saja. Ya, istri-istri ya, tidak jangan seperti istri Ayub ya. Waktu kaya senang, tetapi pada waktu menderita suruh tinggalkan Tuhan, disuruh dia mati. Waduh, luar biasa, mengkutuk. Haleluya, saudara. Ya, ini penderitaan yang lain oleh Ayub adalah penderitaan dari orang terdekat. Itu paling susah sekali ya. Orang terdekat yang sebenarnya harus mendukung kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, tapi dia sendiri yang mengkritik. Tapi belum berakhir di situ, saudara. Ada lagi sahabat-sahabatnya. Kalau kita mempelajari lebih dalam, ada 4 sahabat ya, yaitu Elifaz, Bildad, Sofar, dan Elihu. Mereka datang mencoba menghibur Ayub karena situasi Ayub begitu berat. Tetapi kemudian mereka menghakimi Ayub. Oh, itu karena dosamu. Ayub sudah bertekun di dalam Tuhan, bertekun dalam penderitaan, karena itu ada orang-orang rohani datang dan melihat itu sebagai dosa dia, menghakimi.
Kadang-kadang juga kita demikian ya. Saya harap juga kita jangan menghakimi orang lain ya, menilai dari mata kita ya. Kita tidak tahu hati orang kan. Jadi kadang-kadang kita melihat dari kulit saja, oh orangnya kok begitu ya, orang itu kok judes ya, orang itu suka pemarah ya. Ya jangan ya, jangan menghakimi. Penghakim itu hanya Tuhan. Tadi ada Pak pengacara juga bicara ya, hakimnya adil dari Tuhan. Jadi jangan kita berdiri ambil posisi kepada hakim menghakimi istri. Istri tidak gereja karena sakit, oh kamu tidak rohani, harus ke gereja. Ini kita juga belajar juga tentang hal itu ya. Ya, saudara, kita tidak menghakimi, tapi kita memberi support ya, saling mengingatkan, saling menasihati supaya semua bisa datang ke gereja. Tapi kalau ada kesulitan-kesulitan, alasan-alasan tertentu ya jangan kita menghakimi. Nah, pada Ayub pasal 42 ayat 20 dikatakan, sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Luar biasa Ayub ya. Kita hari ini melihat banyak kali sahabat kita melukai hati kita ya, pada waktu kita berada di dalam situasi yang sulit. Karena kalau kita mau membunuh orang itu, kita sudah berbuat baik pada orang itu, tapi kok dia tidak peduli perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan bagi dia. Orang yang tidak tahu balas budi. Tetapi Ayub juga tidak mau membalas. Tetapi Ayub tahu bahwa dalam situasi itu Tuhan adalah penghibur yang setia. Walaupun sahabat-sahabat meninggalkan dia, menghakimi dia, berkata-kata kepada dia tidak sesuai dengan kebenaran yang dialami oleh Ayub, tetapi Ayub tetap tahu bahwa di dalam situasi itu Tuhan menyertai. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, penderitaan Ayub adalah ujian kesalehan dalam hidupnya. Ayub lebih mengenal Tuhan di dalam kesulitan dan penderitaan. Saya berdoa berharap kiranya saudara juga pada waktu mengalami kesulitan hidup, mengalami penderitaan dalam hidup saudara, bukan membuat saudara lebih jauh dari Tuhan, tapi semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, semakin merasakan kasih setia Tuhan, semakin merasakan kuasa daripada Tuhan. Tuhan bisa menghibur saudara pada waktu orang lain melukai saudara. Karena itu hal-hal yang indah sebenarnya Allah beri kepada kita. Itu hal-hal rohani. Kalau kita dilukai, kita pasti emosi dan marah, karena itulah tabung kita. Tapi kalau kita hidup dalam kesalehan Tuhan, orang melukai kita, itu tidak akan mengganggu perasaan kita untuk membalas dendam. Kenapa? Karena ada Tuhan yang ada dalam diri kita, sehingga kita mengampuni. Berapa kali kita mengampuni seseorang yang berbuat kesalahan pada kita? 7 kali? Tidak, 70 kali 7. Artinya tidak terbatas. Kalau saudara dilukai, jangan balas saudaraku, tapi saudara mendoakan dan mengampuni tanpa batas. Kalau istri saudara juga melukai saudara, mengomel saudara, melakukan hal yang menyakiti hati saudara, ya katakanlah, aku memberi pengampunan. Aku memberi pengampunan lebih besar daripada berapa banyak kata kamu mengomel saya ya. Saudara-saudaraku, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Ayub mengalami 5 penderitaan, kehilangan harta bendanya. Ayub mengalami kehilangan anak-anaknya. Ayub mengalami penyakit. Ayub mengalami ditinggalkan istri. Dan Ayub juga mengalami dihakimi oleh sahabatnya. Bagaimana sikap Ayub dalam ujian untuk mempertahankan hidup salehnya? Kita lihat secara singkat saudaraku, bagaimana Ayub berespon terhadap situasi 5 penderitaan yang dia alami. Walaupun dia tidak berdosa, walaupun dia tidak melakukan kejahatan, dan tetap hidup jujur dan saleh di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata, maka berdirilah Ayub mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada Tuhan. Itu apa yang dilakukan oleh Ayub. Dia merendahkan diri pada waktu ada masalah yang besar terjadi pada dia. Merendahkan diri dan sujud menyembah pada Tuhan. Kiranya saudara mengambil prinsip rohani yang baik ini,
Pada waktu saudara berada dalam kesulitan, dalam masalah, datang kepada Tuhan, rendahkan diri pada Tuhan, sujud menyembah kepada Dia. Pada waktu saudara sujud menyembah kepada Tuhan, ada kekuatan yang besar akan diberikan oleh Allah untuk memberkati saudara, untuk membuat saudara menjadi lebih kuat. Kuat untuk apa? Untuk menghadapi penderitaan dan kesulitan. Pada waktu saudara berlutut, ada kekuatan Allah yang menyertai saudara, yang menguatkan saudara, yang memampukan saudara untuk kuat menghadapi penderitaan. Ada kesulitan, ada penderitaan, saudaraku, berlututlah di hadapan Tuhan. Jangan komplain, jangan marah, jangan cari solusi kepada orang-orang fasik yang memberikan saran yang tidak positif bagi saudara. Tapi datanglah solusi, mintalah solusi dengan cara berlutut dan menyembah Tuhan, mengaku kepada Tuhan, aku lemah, aku tidak kuat untuk menghadapi penderitaan dan kesulitan dalam hidupku. Karena itu Ayub berkata dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sikap kedua daripada Ayub setelah dia merendahkan diri, sikap yang kedua dia mengakui kedaulatan Allah. Tuhan yang mengambil, terserah Tuhan, itu bukan aku. Kalau Tuhan tidak mempercayakan padaku harta benda yang ada, itu terserah Tuhan. Aku mengakui semua kekayaanku itu adalah titipan Tuhan, bukan milikku. Karena kalau kita berpikir harta benda itu milik kita, ya, kita genggam kuat-kuat dan mau diambil orang lain, apalagi mau memberi kepada orang lain. Ayub tidak seperti itu. Ayub berkata, semua yang Tuhan beri, kekayaan itu dari Engkau. Kalau Engkau pun mau mengambil harta benda itu, terpujilah Engkau. Bapak Ibu, masuklah di dalam kesalahan hidup ini. Apapun, jangan terikat di dunia ini. Harta benda, kekayaan, mobil, dan rumah milik saudara yang begitu indah, jangan mengikat itu di bumi. Apa yang diikat di bumi akan diikat di surga. Karena itu, apa yang terjadi pada Bapak Ibu, Tuhan ada, itu sudah cukup. Harta benda saudara mungkin satu waktu kelak akan pergi meninggalkan saudara, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara untuk sedetik pun. Ya saudara, ya sumber berkat. Kalau harta kita hari ini tidak ada, kalau sumber berkat itu masih ada memimpin kita hari besok, Dia akan memberkati kita juga hari besok. Hari ini mungkin kita berada di titik nol, titik terendah daripada kemiskinan mungkin kalau itu terjadi. Tetapi kalau kita bersama Allah berada di titik kemiskinan, Dia akan mengubah titik kemiskinan untuk berjalan kepada pintu berkat yang berkelimpahan. Saudara-saudaraku, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat curang. 4 sikap daripada Ayub, dan nanti ada 1 sikap yang kita pelajari lagi. Yang pertama, pada waktu dia melakukan penderitaan dan kesulitan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia datang sujud menyembah pada Tuhan. Dan yang kedua, dia mengakui bahwa semua itu yang terjadi dalam hidup dia, itu adalah dalam kemahakuasaan Tuhan, itu dalam kedaulatan Tuhan. Karena itu dia tetap meninggikan nama Tuhan. Dan yang ketiga, sikap daripada Ayub, dia tidak berbuat dosa dalam penderitaan dan kesulitan, tidak korupsi, tidak mengambil langkah-langkah yang tidak Allah kehendaki, tetapi dia menjauhkan daripada dosa. Solusi dia terhadap masalah dia bukan melakukan dosa untuk menutupi atau menjadi solusi daripada masalah dia, tapi solusi dia terhadap masalah yaitu dia tidak berbuat dosa. Ini hal yang penting juga, ya saudara, ya. Karena kalau kita ada masalah, solusi kita berbuat dosa supaya menolong kita menyelesaikan masalah, ya. Tapi Ayub dia menyelesaikan masalah, tidak mau kompromi. Solusi-solusi yang mendatangkan dosa dan menyakiti hati Allah. Dan yang keempat, tidak menuduh Allah berbuat yang tidak curang. Walaupun dia mengalami kesulitan, penderitaan, dia tidak melibatkan Allah bahwa ini adalah Allah yang kerjakan. Dia tahu Allah yang kudus, dia tahu Allah memberkati. Kalau dia dalam kesulitan, itu adalah kesalahan dia, atau mungkin itu adalah proses yang Tuhan sedang lakukan bagi Ayub. Saudara-saudaraku, sikap yang kelima, itu Ayub tidak mau melihat anak-anaknya hidup dalam dosa, dan kemudian mereka mengkutuki Allah. Itu ayat 1, pasal 1 ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan mengkuduskan mereka.
Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki ayah Allah di dalam hatinya. Demikian dilakukanlah Ayub senantiasa. Kadang-kadang ini penting kita pelajari juga ya. Kadang-kadang anak-anak kita berdosa kita juga tidak peduli ya. Tetapi Ayub membiarkan anak-anaknya berbuat apa saja menurut hati nuraninya, tapi dia pagar dengan kekudusan hidup. Perbuatan anaknya Ayub merasa itulah tanggung jawab dia. Anaknya mungkin berbuat dosa karena habis itu pesta mabuk dan lain-lain. Ayub berada dalam satu bilik. Nah, Ayub berkata kepada Tuhan, berseru pada Tuhan, Tuhan kuduskan anak-anakku. Mungkin mereka belum kuat iman. Mereka jatuh dalam dosa pada waktu mereka pesta pura. Oh Tuhan, tolonglah anak-anakku. Ampuni, ampuni, kuduskan. Wah, saya pikir Bapak yang baik luar biasa ya. Bapak Ibu, anak-anak kita mereka punya kebebasannya. Mereka bisa buat hal yang mungkin berbuat dosa. Tapi maukah Bapak Ibu juga berdoa untuk anak-anakmu? Datang pada Tuhan, mengkuduskan kembali anak-anakmu. Kenapa? Karena anak-anakmu akan mewarisi berkat yang Tuhan beri kepada saudara, kepada anak-anakmu. Dan anak-anakmu akan meneruskan berkat pada cucu-cucu saudara. Karena itu pada waktu anakmu berdosa, saudara bertindak penalah sebagai ibu. Minta Tuhan tolonglah, supaya ampunilah kesalahan anak-anakku, supaya berkat dari surga tidak terputus turun kepada anak-anakku. Itu yang dilakukan Ayub. Dan itu sebagai seorang bapak juga penting kita memberkati anak-anak, mendoakan anak-anak. Karena berkat Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu juga ada di tangan bapak-bapak sebagai imam. Bapak-bapak bisa mendoakan anak-anak dan berkat itu turun. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun kepada anak-anak saudara. Amin saudara. Kita umat yang diberkati Tuhan. Kita disertai oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, kita melihat ini yang terakhir. Apa respon Allah di dalam sikap seorang yang tetap saleh walaupun mengalami banyak kesulitan dan penderitaan yang begitu dalam? Apakah Allah berdiam diri? Apakah Allah tidak berbuat apa-apa? Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa nyawa dan penderitaan manusia ada dalam kendali Tuhan. Penderitaan tidak akan mencabut nyawa kalau Allah tidak menghendaki nyawa Ayub dicabut. Karena itu ada dalam kontrol Tuhan. Iblis pun tidak punya kuasa untuk mencabut nyawa seseorang. Walaupun penderitaan itu sampai kepada situasi kanker yang sudah stadium 4, iblis tidak bisa merampas nyawa. Dokter pun tidak bisa merampas nyawa tanpa kendali daripada Tuhan, tanpa seizin daripada Tuhan. Dan bacalah baik-baik ayat 1, ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah sekarang yang dipunyainya ada dalam kuasamu, harta benda, istri dan hidup daripada Ayub ada pada tanganmu. Tetapi dengar baik-baik, hanya janganlah engkau mengulurkan tangan atas diri Ayub. Itu artinya jangan, engkau tidak punya kuasa. Hidup Ayub ada dalam tanganku. Karena Tuhan yang menciptakan Ayub, bukan iblis yang menciptakan manusia. Nyawa manusia itu di tangan daripada Tuhan. Karena itu pada waktu Bapak Ibu berada di dalam titik nol, di mana menderita, bahkan taruhan nyawa pun, saudara masih punya pengharapan bahwa Tuhan bisa menyelamatkan nyawa saudara. Dokter iblis pun tidak punya kuasa. Firman Tuhan ini begitu ajaib, menghibur kita. Kita berada keterpurukan apapun, kalau Tuhan tidak menghendakinya, tidak akan terjadi. Sehelai rambut pun tidak akan runtuh, roboh tanpa seizin daripada Tuhan. Dia menjaga saudara seperti dia menjaga biji matanya sendiri. Amin saudara. Allah kita Allah yang hidup. Karena itu Bapak Ibu saya berdoa, minta Bapak Ibu mengalamilah hal-hal yang saya jelaskan tadi. Ada kuasa rohani yang begitu indah, begitu dalam, yang bisa kita rasakan secara roh kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah di dalam kuasamu itu boleh, tetapi hanya sayangkan nyawanya. Amin saudara. Wah, ini menghibur saya. Saya juga pernah tinggalkan juga hampir menuju kematian karena sudah 10 tahun yang lalu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Itu menghibur ya, kita yang sakit-sakit ya. Sakit kita tidak membawa kepada kematian tanpa
Allah menghendaki ya. Nyawa kita punya Allah. Nah, Allah berarti, ya sudah kamu stop lah di dunia ya. Dia cabut nyawa kita dan dipindahkan kita ke surga. Itu saja lo kenal. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang indah sekali. Dan saya mau Bapak Ibu pulang ke tahun ini. Dan itu akan terjadi Bapak Ibu mungkin besok, mungkin lusa. Tapi itu pasti diberi kepada saudara. Allah memulihkan keadaan dan memberkati. Baru dokter katakan semuanya akan baik-baik saja. Kalau ada dalam tangan Tuhan, apapun kesulitan, problem, penderitaan seberat apapun di tangan Allah akan kembali baik-baik saja. Amin saudara. Baca firman ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Inilah pemulihan. Kalau kita diproses Tuhan dalam penderitaan dan kesulitan, kalau kita tetap setia dan tetap mengenal Tuhan, mengandalkan Tuhan, intinya adalah dipulihkan. Kalau Ayub dipulihkan kekayaan 2 kali lipat, ya saya tidak tahu saudara, apa yang Tuhan memulihkan saudara berkali-kali lipat. Dan ini janji. Kalau Bapak Ibu setia dalam situasi apapun, tetap cinta Tuhan, tetap mengenal Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan secara luar biasa hidup saudara. Dan bukan saja dipulihkan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Setelah Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati jalan hidup Ayub 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan. Terus dia berkat Tuhan. Ini orang yang taat kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh lolos ujian daripada hidup saleh. Dia tetap kenal Tuhan dalam situasi apapun. Pada intinya dia setia melewati semua tekanan-tekanan, karena Allah menyertai dia, memampukan dia untuk hidup di dalam tekanan dan kesulitan. Allah akan memulihkannya dan Allah akan memberkatinya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, dan selanjutnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Lebih, berkatnya double porsi, lebih daripada waktu dia sebelum dilewatkan lewat penderitaan. Apa yang terjadi saudara? Ia mendapat 14.000 ekor kambing dari 7.000, 2 kali lipat ya. Dan 6.000 unta dari 3.000 unta. Dan 1.000 pasang lembu dari 500 pasang lembu. Dan 1.000 ekor keledai betina dari 500. Dan ia mendapat 7 anak laki-laki lagi dan 3 anak perempuan lagi. Pasal 12 ayat yang ke-13. Sesudah itu ada satu double porsi lagi yang diberi Tuhan. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lagi. Wah, pernyataan luar biasa. Tapi lihat dulu penderitaan, lihat dulu tantangan. Kalau saudara kuat menghadapi tantangan iman saudara untuk tetap setia kepada Tuhan, saudara, Tuhan tahu Dia Allah yang selalu mau, Allah yang humoris, yang selalu memberi kejutan kepada kita, hadiah-hadiah, hadiah pemulihan dan hadiah pemberkatan. Bahkan berkat akan terus naik. Dan bahkan usia kita pun yang sebenarnya tidak akan hidup Ayub, tapi ditambah lagi bonus 140 tahun. Terpujilah Tuhan, Dia Allah yang luar biasa. Kenalah Allah saudara. Saya sudah menyampaikan Allah yang pribadi saudara. Saya sudah menyampaikan berkali-kali dalam minggu yang lalu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Saya minta saudara, mari kita rasakan semua kebaikan Allah, kuasa Allah, karya Allah. Itu hadiah yang akan datang terus kepada saudara. Dalam situasi pun Allah menjamin saudara, Dia bersama saudara. Asal saudara buka hati dan terus mau dekat dengan Dia, mengenal Dia lebih dalam. Semakin saudara mengenal Tuhan lebih dalam, saudara akan menerima berkat-berkat ajaib tanpa saudara pikirkan sebelumnya. Dan Dia akan mewarnai sisa hidup saudara dan berkat-berkat yang penuh kelimpahan. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Dan mari kita menikmati berkat-berkatnya hari ini, hari besok, sampai Tuhan memanggil kita kembali. Amin.